Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan Pak Desastro. Di rutinitas kami akan membuat sebuah outlook market ke depan. Jadi tepatnya pada untuk analisa mingguan periode minggu ini 25 sampai 29 November, di mana nanti kita akan bahas call dan menyikapi apa yang akan terjadi dalam 1 minggu ke depan, ya, karena market nanti terjadi volatilitas itu di hari Rabu ada FOMC. Jadi Selasa malam, Rabu dini hari sampai full Rabu itu sangat luar biasa, dan untuk Kamis Jumatnya US market libur, ada hari libur nasionalnya US sana. Oke, eh, sebelumnya kita dari segi apa itu pembuatan outlook seminggu ke depan, kita seperti biasa yang Pak dilakukan, kita akan melihat dari segi fundamentalnya, dari sepihak kalender ekonomi, dan di sini ditunjukkan kalau nanti akan terjadi sebuah market mover itu dimulai mungkin pada Selasa malam atau US Open. Jadi Selasa US Open itu sudah akan terjadi sebuah volatilitas di mana ada ini mulai new home sale, di mana semua ya berhubungan data yang berhubungan dengan inflasi itu sangat akan mempengaruhi market. Dan malam harinya atau Rabu dini harinya ada FOMC minute. Setelah itu untuk malamnya ini yang sangat ditunggu, karena ini adalah salah satu parameter yang dipantau oleh Federal Reserve itu untuk melakukan pemotongan suku bunganya atau kebijakannya. Jadi nanti core PCE, dan karena nanti eh, Kamis Jumatnya libur kawan-kawan, jadi yang sedianya data yang rilis untuk Kamis itu dimajukan. Itu salah satunya. eh, Biasanya PCI itu selepas 1 hari selepas FOMC, dan pada Kamisnya biasanya data klaim pengangguran itu Kamis, dan itu semua GDP durable ini yang sedianya itu apa itu selisih 1 hari dimajukan di hari Rabu. Maka ini tidak menutup kemungkinan mulai Selasa waktu US, jadi Selasa US Open itu akan terjadinya sebuah volatilitas yang sangat luar biasa, khususnya di dolar dan gold itu sendiri. Oke, sekarang ini sudah, dan kita akan catat ini baik-baik. Bahkan nanti FOMC-nya itu sedianya kalau bisa dibaca dari web dari pad-nya itu, kita baca dan statement apa yang akan dilakukan mengenai kebijakan untuk ke depan. Itu sangat penting, itu dari segi kalender ekonomi. Dan dari segi fundamental sentimennya kawan-kawan, kita merujuk ke sepihak gold dulu saja. Ini dari sentimennya. Maaf, saya agak nggak enak badan. Hmm, untuk sentimen minggu ini masih bullish kawan-kawan, dan di sini secara sangat jelas eh, apa itu data yang dicatat yang berkenaan dengan buyer itu masih 309,345 ribu, sedangkan posisi pelaku market yang melakukan short masih di bawahnya, jadi 74,98, dan untuk change atau perubahannya juga masih sangat bullish. Maka jangan dilawan. Kalau dari segi sepihak sentimen, gold masih bullish untuk minggu ini. Itu kira-kira eh, permulaan dari apa yang akan kami sampaikan untuk outlook 1 minggu ke depan. Jadi pertama, dari kalender ekonominya tadi juga masih menunggu apa yang ada, apa yang diputuskan dalam FOMC dan PCI-nya. Sedangkan dari sentimennya jelas, kalau mencatat
gold itu masih bullish. Oke, itu sekarang dari kacamata technical analysis. Oke, dalam 2 minggu ke depan kawan-kawan memang sangat luar biasa, baik dari segi volatilitas market sepihak dari apa itu dolarnya, juga dari geopolitiknya. Kita semua tahu dan gold mempunyai gerakan yang mendadak naik dan mendadak turun, walaupun eh, belum merubah secara strukturnya. Tapi itu sudah sangat membuat trader-trader juga mengalami banyak drama untuk minggu ini. Ya semoga saja tidak ada yang MC, karena di sini saya sarankan tetap ekspektasi sebesar apapun tetap kita batasi dengan yang namanya resiko. Jadi SL itu harus dipasang. Oke, tidak panjang lebar, eh, kita runtut dari sini, dari awal momentum ini ya, dari awal momentum, dan ini sudah komplit cycle dari segi impul atau trennya dan turunnya korektif. Oke, di sini secara dengan adanya brokennya ini ya, brokennya low atau wave 4 itu sebenarnya sudah membuat angin segar bagi seller kawan-kawan. Jadi angin besar, angin untuk bearish movementnya itu sudah mulai muncul di situ, karena di sini itu sebenarnya sudah terjadi sebuah technical break yang sangat luar biasa. Tapi kalau menurut jurnalnya Pak D, sering saya sampaikan, tetap kita butuh adanya sebuah validasi broken. Jadi walaupun ini memang bearish movementnya sudah muncul dengan adanya broken low sebelumnya, tapi di saat dia pembuatan overlow itu terjadinya sebuah rejeksi secara daily di level invalidasi. Jadi level awal dari sebuah momentum, jadi di sini ada break, retrace, dan itu memvalidasi sebuah kenaikan, dan level-level ini juga akan menjadi level penting di periode sebelumnya, dan ini terjadi sebuah rejeksi. Ya, ini ya. Kenapa dikatakan rejeksi? Ya karena belum ada body candle yang close di bawah level tersebut. Itu kira-kira. Oke. Sekarang kita runtut dengan adanya broken 4 ini ya. Ini saya jelaskan agak detail kawan-kawan. Dengan adanya broken ini berarti tanda seller itu sudah mulai persiapan, di mana seller itu mengharap ya, harapan seller ya, bahkan harapan semua trader itu memang seperti itu. Kalau memang ini memang ABC ya, ini jelas ini ABC dari segi korektif dari sebuah impul, dan situ kita menangkap ada 3 level secara swing daily yang terbentuk. Jadi ada 3 level swing daily terbentuk. Salah satunya ya kita pakai Bibo. Di sini pertama level Bibo 38%, 50% secara swing daily, dan 61% secara swing daily. Demikian juga untuk level terakhirnya 786,6 secara daily. Oke, sekarang apa gunanya kita menandai itu Pak D dari swing itu? Kalau memang ini memang ABC kawan-kawan ya, ini sebuah korektif, dan kembali lagi setelah ada level broken low yang notabenanya wave 4, banyak trader yang skala tren akan memantau level-level ini untuk sell. Saya yakin banyak. Dan di situ secara technical analysis juga di sini menjadi sebuah support, dan berharap ini akan menjadi sebuah resistance drop dan ditunjang level 50%. Dan itu kan di sini ada resisten, ada konsolidasi, berharap ini akan menjadi resisten, juga ada di level 61,8%. Dan saya yakin kemarin banyak yang terjerembab sell di situ, dan itu juga tidak salah. Memang tidak salah, walaupun eh, tidak diberi profit, asalkan diberi SL itu juga mengakomodir lossnya itu tidak masih bisa dibatasi.
Itu kira-kira ya. Ya, tidak perlu saya tarik pibunya. Ini tarikannya dari high ini, higher high ini, dan dari lower low yang setelah broken. Jadi pibu itu harus ditarik setelah memang sudah ada technical break dan membuat lower low. Oke, selanjutnya perlu yang Pak D sampaikan gini. Dan kita runtut dari ini ya, dari trennya ini kawan-kawannya. Kita runtut dari trennya ini. Ini memang sebuah impul korektif ABC. Kalau ini memang sebuah tren karena sudah membuat lower low, berarti asumsinya seller itu harga akan terkoreksi di 38, di 50, dan di 60. Dan ternyata di dalam prakteknya harga itu kemarin Jumat itu sudah close di atas level 61,8% koreksi secara swing daily. Sudah close di atas ini. Artinya di saat momentum market skala korektif itu sudah di atas level 61,8 pipo, itu bisa dipastikan kalau sudah tidak korektif dan atau lebih tepatnya potensi korektifnya itu sudah mengalami pelemahan. Jadi sudah mengalami pelemahan, pelaku market itu berekspektasi beda. Di sini akhirnya eh, Terus level atasnya gimana Pak D ya, karena masih ada tersisa satu level di mana level tersebut adalah level last liquidity 78,6, dan ini juga nanti akan kita pantau reaksi di situ. Alasannya apa? Di saat market kehilangan momentum ya, di saat market kehilangan momentum, jadi market itu momentumnya masih utuh dan solid itu saat di 38, 50, terakhirnya 61,8. Ini momentum eh, turunnya, momentum korektif dan turun meneruskan tren lower low ini. Jadi lower low dia mau korektif, tidak membuat high baru, dan potensi harga membuat lower low baru. Itu kira-kira ekspektasi market di mana memanfaatkan level-level korektif. Oke, kita ulangi lagi. Di saat level korektif itu sudah di atas level 61,8%, berarti di sini menandakan market itu sudah kehilangan momentum korektifnya itu sendiri, dan ditunjang oleh data yang sentimen tadi masih bullish. Oke, dan sekarang nanti kita akan memanfaatkan level ini, bukan berarti kalau menangkap pelemahan di sini sell dengan asumsi membuat lower low, itu tidak, dan itu sangat salah kalau menurut saya. Karena apa ya, alasannya tetap karena ini ada sebuah resisten, dan di situ ditunjang level retracement 61,8 itu sudah dibroken secara clean, bahkan sangat bermomentum. Jangan harap kalau akan ada pelemahan di level ini dan turunnya akan membuat lower low. Itu mungkin bisa dicatat. Oke. Eh, Seperti biasa kawan-kawan ya, seperti biasa sebelumnya ini mungkin saya kutip sedikit kalau memang ini sudah ABC ya, ini sudah ABC, dan di mana kita itu berharap karena ada pelemahan momentum untuk turunnya, berarti ini juga akan menjadi swing itu sendiri, swing trend dalam skala awalnya. Kita akan mengekspektasi market ini trennya, dan kita akan menangkap sebuah korektifnya dengan asumsi, selama key level ini, key level yang sejajar dengan 50% bibu ini masih bisa menahan harga, potensi market untuk meneruskan perjalanan secara sepihak swing yang dibentuk itu sangat besar. Jadi di sini kawan-kawan, jadi dan apakah akan membuat higher high? Kita tidak ada yang tahu. Yang jelas kita fokus maksimal di previous high sebelumnya saja, dan tidak menutup kemungkinan kalau memang momentum masih tinggi dan ditunjang sentimen juga dan berita, potensi harga ke atas itu sangat besar. Oke, kira-kira itu. Sekarang kita seperti langkah awal. Pertama,
kita tentukan dulu ringnya. Ini saya mengawasi ring bawahnya di sini di label. Dan untuk atasnya adalah di level atas, dan di situ adalah support asisten juga. Kalau bahasa di press action itu adalah juga resisten, di mana di situ juga berperan sebagai sebuah LS. Oke, terus masih berkutik di label ini ya, di web 3 ini, di mana itu adalah berperan sebagai sebuah resisten. Kita akan pantau label tersebut, dan ini kita ekspektasikan secara proyeksinya. Jadi harga nanti kalau masih konsisten di atas label resisten 285,579, harga itu akan kejar label ring atasnya. Dan sebaliknya, bila harga nanti drop atau turun di bawah level tersebut, tidak menutup kemungkinan potensi akan mengejar level ring bawahnya. Jadi level ring ini kita pantau dulu untuk acuan kita batasan dalam trading minggu ini. Oke, ini secara dailynya kawan-kawan. Nanti untuk outlook opportunity untuk mencari entry skala mingguan dan intraday, kita ke TF4. Oke, dan di situ kita sudah Pak D sudah tandai, dan di sini sangat clean. Dari segi strukturnya clean, dari segi impul korektifnya juga masih clean. Oke. Nah, sekarang apa yang akan kita langkah awal otomatis tadi seperti yang dibahas di daily time frame, berarti kita mengasumsikan ini adalah sebuah wave. Jadi ini sebuah wave atau impul baru, di mana kita akan mengawasi ini ya, mulai dari sini. Ini ada 1, ini ada 2, dan potensi 3 bisa di sini dan bisa di atas itu. Kita ambil saja simpel, toh harga itu belum sampai di sana. Oke, ini 4, potensi 4, dan akan lanjut ke maksimal proyeksi ini ya. Proyeksi itu harus dipegang terus di sana. Oke, ini kira-kira secara wave-nya otomatis kita akan menangkap label ring atas itu untuk mencari peluang korektif. Ini akan sangat lebih bijaksana kawan-kawan. Jadi ini akan lebih bijaksana untuk mencari ABC di level tersebut dan kembali ke harga ke level keseimbangannya. Oke ya, situ kira-kira ini mungkin dipahami pelan-pelan, dan ingat di sini juga bisa ada potensi ABC, karena ini juga potensi wave 4 tapi sangat beresiko nanti kalau ambil di sini. Kenapa sangat beresiko ya? Karena dari data sentimennya masih bullish movement. Oke ya, itu nanti kita jelaskan di saat pengambilan apa itu peluang untuk entry. Oke, ini kita hapus. Yuk. Oke, kita fokus di sini. Kita fokus dari support asisten ini, yes, sini ya. Kita fokus di sini, atau mungkin tak kasih tanda ini. Oke. Kok besar Pak D ya, memang ini antara dalam arti tertentu ini memang untuk swing kawan-kawan. Jadi kita lebih mengakomodir dari sebuah body ke situ. Itu alasannya. Oke ya. Ini, dan di sini tertera dan terkurung antara level ini ya, level yang residennya 268579, sedangkan supportnya atau base bawahnya 2675. Oke, ini kita hapus saja, nggak apa-apa. Berarti ini kita kunci sebagai batasan level dari level kiri tadi, supaya tidak banyak kotak. Oke ya, ini saya akan
merepresentasikan sentimen tadi, dan saya akan ambil peluang pertama, itu ya, ambil peluang pertama. Saya akan menunggu di level-level yang sangat ideal. Jadi level di mana level yang sangat ideal adalah level proyeksi impulnya itu sendiri, dan kirinya juga didukung ada support resisten mayor. Jadi saya akan memanfaatkan level supply di sini, dan itu kenapa dari tadi sudah Pak D sampaikan, ini adalah ada level last likuiditas, jadi level 78,6 retracement dari Bibo Daily-nya. Saya akan pantau market di situ reaksinya, dan bila masih close di bawah level 786,9, saya akan sell dengan target juga tidak muluk-muluk seperti yang saya sampaikan tadi. Targetnya mana, jangan pernah berpikir target harga membuat lower lower. Oke, itu kira-kira ya. Jadi, jadi nanti tadi kalau kita runtut dari daily itu lebih clean ya kawan-kawan, untuk mengambil kebijakan supaya masih dalam eh, masa-masa toleransi dari pengambilan sebuah entry ya. Oke, dan ini yang kedua, saya akan amati level atasnya itu. Ingat tadi yang kita bahas di daily itu ada LS, dan di sini LS tersebut menciptakan sebuah base, jadi rally base drop dari eh, supply tersebut, dan level 2750 akan menjadi level konfirmasi. Jadi Pak D itu selalu bilang konfirmasi itu sebenarnya eh, tunggu market itu break di bawah itu dulu, baru kita pelajari breaknya secara momentum dan atau secara apa itu pembuatan base, kita ambil korektifnya untuk lakukan sell kan gitu. Oke, di sini cukup di sini saja kawan-kawan, karena apa, ini memang sangat beresiko untuk ambil di situ, karena biasanya saya itu walaupun konteksnya sebenarnya lebih ke momentum up, tapi kita juga ingin memanfaatkan apa itu potensi korektifnya. Oke, tapi dengan syarat ada level mendukung, ada support resisten mendukung, dan ada level sentimen mendukung. Oke, sini secara tidak langsung kalau ini diberikan, saya akan memanfaatkan apa itu bullish movement dari sebuah sentimen tadi, dan lanjut saat berapa sek itu diberikan, lanjut harga akan ke target terjauhnya. Itu kira-kira. Ingat kawan-kawan, kalau biasanya di saat pembentukan ATH itu kan terjadi sebuah rejeksi sebentar Pak D. Oke, boleh Anda memanfaatkan itu. Pastikan harga itu kalau sudah disupply, pastikan dulu ada pelemahan dan break level 2775, baru ambil sell. Tapi ingat, TP-nya jangan jauh-jauh. TP cukup di support resisten mayor saja. Oke, itu kira-kira ya kawan-kawan. Oke, dan untuk level terdekat, ini level terdekat di supply ini yang kebetulan ada resisten korektif dari dari B, mungkin kita ambil, tapi ini lagi-lagi ini semangat high risk kawan-kawan. Jadi saya mau pastikan harga, karena ini close-nya di 2715 kemarin, berarti level close-nya itu betul-betul harga itu break di bawah itu, baru kita manfaatkan, kita akan TP di level-level korektifnya. Ini maksimal di level support resisten 2685. Ini ya. Ini saya mungkin saya bedakan warnanya. Ini yang super high risk. Itu untuk yang atas. Sekarang kita kembali ke yang bawah. Ingat, ini adalah sebagai key levelnya. Berarti ini harus kita pantau di situ. Oke.
sekarang untuk opsi B pertama di mana Pak B? Jelas di key level. Karena apa? Satu, dari segi korektif tadi, ini kita manfaatkan untuk misalkan asumsi korektif di sini, harga akan membuat apa itu high low dan akan melanjutkan perjalanan membuat high skala reverse high sebelumnya. Oke, di situ berarti oke, coba pelan-pelan saja. Sip. Pertama saya akan amati diamond ini kawan-kawan, di mana di situ ada level pendukungnya 50% korektif daily tersebut, dan keduanya adalah support resisten dari key level 2685579. Saya akan ambil di sini. Otomatis konfirmasinya adalah support resisten tersebut. Kita akan TP di sini dulu ya. Tetap TP di sini dulu saja. Maksimal TP berapa sek seperti yang Pak disampaikan di depan. Oke, itu. Dan yang kedua level bawahnya, di mana level itu adalah plek ketiplek dari 50% daily dan ada di level psikologi juga 26600. Sini ya ambil di sini, tapi kita kalau sudah turunnya terlalu dalam korektifnya, otomatis kita akan parsial dulu di sini. Oke, parsial dulu di sini dan maksimal di supply atas atau di 2750. Oke ya. Jadi untuk yang entry buy di sini kalau memang 2725 masih diberikan, kita hold sampai atas itu ikut panah kirinya. Oke, itu kira-kira ini masih berkutik di level dari key level daily tadi, dan bila mana 50% dan level diamond itu masih di broken 2660, saya akan switching ambil sell dengan catatan garis putih-putih itu untuk konfirmasinya dengan TP di diamond bawahnya. Itu ini karena memang untuk trading 1 minggu kawan-kawan, jadi masih banyak sekali apa yang akan kita lakukan baik buy atau sell. Dan oke, untuk yang terakhir berarti di sini bedanya kalau di atas itu adalah 786 ini sebagai last likuiditas, di bawah itu 382 itu sebagai batas kalau market itu memang sudah mengalami pelemahan dari segi korektif. Kita akan pantau level ini kawan-kawan, tetap pantau level ini, dan kita akan ambil B kawan-kawan ya, ambil B maksimal TP-nya itu di key level, maksimal TP di key level. Oke, ini. Dan yang kedua jelas ada di level bawahnya. Ini level terakhir, dan ini juga didukung support resisten mayor 2625. Kita akan pastikan ambil di sini. Tapi kita akan parsial dulu di 2650. Karena ini ada level sentimen dan maksimal di sini. Bila masih memang lotnya bisa dipecah, ikuti panah kirinya. Itu kira-kira. Dan untuk informasi yang apa itu horizontal line yang warna biru itu memang level-level sentimen secara ring mingguan dalam periode minggu ini 25 sampai 29 November. Itu dari Pak D. Bijaksanalah mengambil sebuah keputusan dan jangan lupa tetap batasi resiko Anda dengan sebuah stop loss. Semoga bermanfaat, dan maaf kata bila penyampaian Pak D kurang jelas karena kan Pak D juga lagi tidak enak badan. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.